Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program Startup Generation. Program yang dimana mengulas seputar bisnis dan usaha. Siapa tahu pemirsa MTA di rumah juga terinspirasi untuk melakukan bisnis, bahkan juga hal yang sama, dan juga mungkin bisa menjadi supporting system dari bisnis ini. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang dimana sudah lama menggeluti bidang kerajinan kulit. Ingin tahu siapa? Ikuti terus program Startup Generation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini lagi sibuk kan nih? Ya sibuk nggak sibuk lah. Kalau bisa sambil ngobrol lah kita. Nah iya nih Kang, soalnya kan aku dapat info katanya kan di sini pengrajin kulit gitu kan. Nah aku pengen tahu, siapa tahu juga bisa dibagi-bagikan ke pemirsa MTA di rumah untuk juga bisa mungkin menjadi supporting system, mungkin juga menjadi distributor atau juga mungkin ingin melakukan bisnis yang serupa kayak gitu. Okay. Nah kita pengen tahu nih prosesnya mungkin, terus nanti kita juga cerita-cerita apa pengalamannya menjalani bisnis kerajinan kulit ini. Boleh. Kang Din, kita mulai dari mana nih Kang? Untuk tahu kerajinan kulit itu awalnya langkahnya dari mana sih gitu? Kalau prosesnya kan kita di sini ada dua tipe cara penjualan kan gitu. Yang satu by request, yang satu lagi kan memang kita punya brand sendiri yang memang sudah produk sudah jadi lah. Oke. Gitu. Nah kalau yang by request kita nunggu dulu customer pesanannya seperti apa. Nah baru kita mulai proses produksi gitu. Tapi kalau yang satu lagi kita produksi duluan. Untuk kita desain dulu produk, terus kita produksi barangnya, barulah kita mulai jual gitu. Oke, berarti ada dua sumber untuk pembuatannya ya, bisa on demand permintaan gitu kan, atau juga kita menjualkan ke pasar gitu ya. Betul, iya. Oke. Langkah awal, contoh misalkan nih, saya seorang klien nih, saya mau dong bikin misalkan, ini kerajinan apa? Tas kah atau jaket mungkin atau gimana? Hampir semuanya kita buat ya. Tapi kalau untuk yang by custom, karena kita sekarang fokusnya lebih sering ke pengadaan instansi nih, jadi lebih banyak produk yang karakternya lebih ke kebutuhan mereka. Oh, oke. Misalnya pouch untuk dompet kecil gitu ya, yang gitulah. Terus binder kayak gitu, banyak lah yang kayak gitu. Oh itu dari on demand. Tapi kalau produk sendiri yang dilempar pasar tuh apa aja? Itu banyak banget. Apa aja tuh kalau boleh? Semua kayak tas, terus dompet, sabu, terus kita juga ada t-shirtnya juga. Gitu. Oh oke. Boleh tahu nggak Kang, awal mula misalkan apakah mungkin dari barang datang ataupun langkah-langkahnya? Kalau produksinya kita mulai dari setelah permintaan customnya sudah kita terima, nah baru kita mulai desain dulu. Oh, itu di mana tempatnya? Desainnya ada di sebelah sana. Oke. Ini tempatnya masih baru nih kita di sini, apa-apa, jadi masih berantakan. Iya, siap. Nggak apa-apa. Nah, ini tempat desainnya Kang ya? Iya, ini desainernya kita nih. Nah ini kalau boleh tahu berapa lama nih Kang proses dari pendesain? Apakah memang nanti ya, biasanya kan kalau klien kan minta revisi, tapi apakah logo itu dari mereka semua apa gimana? Jadi kita tinggal nyocokin aja? Biasanya kalau yang ordernya custom gitu ya, jadi kita terima dulu informasi apa aja yang mau dibuat, dari bahannya, dari bentuknya, terus biasanya mereka kasih foto dari beberapa sudut lah gitu, depan, belakang, kanan kiri dan bagian dalam. Nah kita di sini desainnya pakai komputer supaya lebih presisi gitu. Oke. Karena pemotongannya di sini itu pakai mesin, jadi tidak manual, jadi memang harus ada lewat komputer. Nah di sini desainnya. Jadi kita rencananya mau bikin tas ini di sini. Tas lempang gitulah. Berarti bukan hanya memotong logo doang, tapi memotong pola juga. Iya, motong pola polanya kita bikin di sini dulu supaya lebih presisi kan. Iya. Nanti desainnya, logonya dan lain-lainnya
dibikin di sini juga. Oh, saya pikir hanya desain logonya doang, tapi ternyata Ini polanya juga di sini. polanya di sini juga. Berarti startnya semua dari sini nih ya. Betul, iya. Wow, Nah, oke kalau oke. misalnya nanti ada revisi dan lain-lain, mungkin setelah barangnya sudah jadi, kita fotoin atau misalnya kita kirim. Kalau misalnya sudah oke, kita produksi. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kita revisi ulang lagi. Mulainya dari sini lagi. Berarti bikin sampelnya dulu ya satu ya? Betul, ya. Bisa Oke. kayak gitu. Oke oke. Nah, dari sini kita kemana? Setelah desain ini, baru kita nanti kan pasti ada komunikasi antara orang develop produknya sama ke produksi tuh. Ya. Jadi tentang bahan bakunya mau yang mana, terus aksesorisnya mau yang mana, Ya. terus ukuran dan lain-lain lah gitu. Habis ini kita coba pemilihan bahan, baru mulai ke proses pemotongan. Pemotongan. Nah, itu di mana kita? Ini di sebelah sini. Oke. Mesin gitu. Kita ke pemilihan bahan. Saya pengen tahu nih bahannya ada apa aja sih sebenarnya? Kulit-kulit itu seperti apa aja sih? Kalau bahan kita pakainya umumnya sapi ya. Sapi. Si hewannya gitu. Ada yang kambing, ada yang domba, ada yang bison juga ada, Wow, bison. babi juga ada. Pokoknya banyak lah. Banyak. Terus ikan pari juga ada. Oh, bahkan ke ikan pun juga ada. Iya ada buaya, terus kulit macan tutul lah. Nah, tapi yang ada di sini nih paling banyak apa? Umumnya banyaknya gitu ya, rata-rata mereka ke bahan hewannya sapi lah, kulit sapi gitu. Umumnya. Iya. Cuman kan nanti di situ juga ada proses pemilihan kulit dari jenis-jenis pengolahannya. Jadi ada yang namanya pull up, ada yang namanya crazy horse, gitu kan, ada yang namanya banyak lah istilah-istilahnya, itu nanti pengaruhnya dari si look kulitnya gitu, beda-beda lah gitu. Oke, habis dari sini kita kemana nih, Kang? Oke, bisa langsung ke proses cara pemotongan. Oke, boleh, siap. Di mana tuh? Kesana? Situ. Ya. Oke. Nah ini nih, Ini kulit-kulit tadi ya? ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Ya. Nah ini mesin, kita sebutnya mesin laser lah gitu ya. Laser cutting and engrave gitu ini. Jadi bisa bikin logo di sini dan pemotongannya juga kita di sini. pemotongan pola di sini ya? Iya betul. Oh, oke. Nah, Kang, dari mesin ini untuk memotong suatu pola atau satu tas mungkin ya, itu berapa lama? Kalau untuk Tingkat kesulitan mungkin ya? iya tergantung besarnya seperti apa, terus kan kadang ada part-partnya gitu ya, kalau pola gitu ya, kalau semakin banyak semakin lambat. Tapi kalau yang kita rencana bikin ini mungkin kurang lebih setengah jam lah Setengah jam untuk satu untuk satu produk. produk. Oke, itu udah include dengan logonya juga tuh? Iya betul. Jadi polanya dan lubang jahitnya pun kita bikin di Bikin di sini juga? Iya. Lubang jahitnya untuk Betul. Karena kita nggak pakai mesinnya, tapi kan kita handmade di sini. Iya. Jadi semuanya pakai tangan untuk jahitannya. Jadi bolongnya di sini supaya nggak terlalu Susah lah ngebolongin gitu. kulitnya ya? Iya. Oke. Ini cara pengoperasiannya. Dari tadi tempat desain, dia kirim ke komputer yang di sini. Ya. Nanti baru kita operasikan di sini. Oh, oke. Nah, ini untuk mesin sebesar ini nih, Kang. Sebelumnya menggunakan apa, terus sampai ada akhirnya mesin ini? Kalau dulu sih kita masih secara manual ya, jadi masih pakai cutter gitu, bikin pola dulu, digambar. Gitu. Nah kadang itu waktunya lebih lama dan kadang-kadang suka kurang presisi. Oke. Makanya kita nabung, akhirnya bisa kebelilah mesin-mesin di sini. Oke. Ini sudah nih ya, kita dari sini. Selanjut prosesnya apa lagi, Kang? Setelah dari sini pemotongan dan lain-lain, baru kita mulai proses pemasangan, maksudnya dijahit lah. Gitu. Dijahit. Nah, itu di mana tuh, Kang, kita? Itu ada di sebelah situ tadi saya lagi ngecek yang sedang dijahit ya. Oh ya, tadi kita kesana sekarang ya, Kang? Oke, Oke. Nah ini sebelah sini nih tempat kita proses menjahitnya. Oke, di sini proses jahitnya ya, Kang? Ya. Nah ini kita lagi bikin tas untuk perempuan. Tas. Custom ya? Ya. Oke. Oh, ini sampai termasuk bisa nulis ini juga ya, Kang? Iya dia ada quotes-quotesnya gitu lah. Quotes-quotesnya. Customnya itu. Ini kulit apa nih, Kang? Ini kulit sapi. Oh, kulit sapi. Nah, ketebalannya itu juga ada nggak sih, Kang, ketentuannya? Setiap produk, ketebalan kulit, kelenturan kulit itu kan mempengaruhi nanti hasil jadi produknya. Jadi kalau untuk tas memang
identiknya mungkin harus lebih tebal lah. Oke. Oke. Nah, dalam pengerjaan ini kan handmade Kang jatuhnya untuk ngejahitnya mungkin juga ngancinginnya juga. Berapa lama tuh? Kalau untuk tas ini berapa lama, Onas? Kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kalau untuk tas 5 sampai 6 jam. Untuk satu produk. Karena lumayan kan luas, banyak yang harus dijahitnya. Jadi waktunya lumayan lah. Nah. Satu orang 5 sampai 6 jam. Berarti juga kalau untuk yang custom ataupun pesanan nggak bisa yang apa cepat langsung jadi gitu Nggak ya? bisa, ya. Kadang-kadang kita kasih spare minta waktu ke customernya itu rata-rata 1 minggu lah. Oke. Dan mereka juga kayaknya mengerti gitu. Mengerti ya? Mengerti kalau misalnya emang ini butuh proses Ya, untuk karena kan kita melakukan. sebelum jelasin dulu ini prosesnya handmade dan perlu waktu yang lumayan agak Panjang. Oke, ini berarti sudah mau finishing ya? habis dari sini baru kita finishing, jadi ada yang kotor-kotor dan lain-lainnya kita bersihin dulu, baru kita mulai di packing lah dengan packagingnya kita. Oke. Wow, keren sih. Karena ini dibuat oleh tangan langsung gitu ya. Sama seniman ya. Sama seniman ya. Nah, Kang, ngobrol-ngobrol nih Kang. Kenapa memilih kulit? Gimana dulu ceritanya? Kok bisa memilih bisnis kulit dan larinya ke sini? Kalau misalnya ditanya milih atau enggak, sebenarnya saya nggak milih. Ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya kerjakan ya udah aja, saya jalani aja. Gitu. Jadi kalau misalnya bahan materialnya apa, sebenarnya saya apa aja juga suka gitu. Cuman karena waktu itu ada kesempatannya kulit ya, saya dalamin tentang si produksi kulit. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau usaha apapun, jalani aja lah gitu. Jalani aja apa yang ada dulu. Dipelajari ya. Iya, betul. Dipelajari secara detail dari hulu ke hilir ya. Iya, kalau sudah dijalani pasti banyak ilmu yang didapat juga kan. Jadi tidak perlu harus pilih-pilih mau usaha apa. Pokoknya kalau misalnya hati kita suka, kita bahagia walaupun lelah gitu, berarti sudah di jalan yang benar lah. Gitu. Nah, udah berapa lama berarti untuk di bisnis kulit ini? Ini sedang jalan yang 10 tahun lah. 10 tahun. Wah, mantep banget. Berarti emang udah cinta dan passionnya di sini berarti dia. Mudah-mudahan. Oke, dari sini kemana lagi kita, Kang? Ini baru mulai proses packing dan pengiriman. Oke, udah menjelang finish nih ya. Ini Iya. di mana tempatnya? Di sebelah. Sebelahnya iya. Oke. Ini mungkin ada contoh-contoh ya. Iya. Oke. Yang akan siap didistribusikan. Betul. Ini produknya ini tempat handphone pouch Handphone. Oke. Dimensinya disesuaikan atau memang ini regular atau gimana? All size? Nah, kita kurang tahu ya ini untuk handphone apa, cuman kita dapat pesanannya ukurannya seperti inilah. Sebuah merek motor terkenal. Ini juga gantungan kunci mereka, Oke. keychain ya. Kitchen. Ini juga. Jadi kita lumayan udah beberapa kerjasama sama brand yang cukup besar lah. Gitu. Kang, ngobrol-ngobrol nih Kang. Boleh. Mungkin juga seputar bisnis dan juga proyeksi ke depannya nih. Boleh? Ya, oke kita ngobrol dulu ya. Boleh? Siap, Kita siap. sambil duduk? Ya, boleh. Ayo. Yuk. Nah, Kang, tadi nih kita udah muter-muter workshopnya nih Kang ya, mulai dari desain, pemilihan bahan baku, pemotongan dan juga handcraftnya untuk penjahitannya gitu ya Kang. Sekarang kita membahas produknya. Ini kita bukan jualan gitu ya, tapi ini adalah hasil dari pengrajin kulit ya gitu ya Kang ya. Di sini ada dompet, ada gantungan kunci, juga ada dasi kupu-kupu dari kulit ya Kang. Betul. Nah, ada dompet lagi dan juga ini yang keren. Ini kacamata yang biasa kita lihat dari plastik atau mungkin dari juga dari kayu ya Kang, tapi ini dari kulit. Ini lentur gitu ya. Dan saya amazing juga ternyata kulit bisa sekeras ini loh buat kacamata. Keren banget. Nah, itu juga ada tas ya Kang? Iya, betul, ini tas lempang lah. Tas lempang. Yang tadi juga ini ya, yang didesain. Ya, nah ini tadi kita desain, akhirnya bentuknya nanti jadinya seperti ini. Oke, ini cewek cowok juga bisa ya Kang?
Nah, ini berarti barang-barang yang dipasarkan ya Kang ya, bukan dari permintaan klien gitu ya? Ya, ini barang yang memang kita desain dengan apa ya, dengan karakter kita sendiri yang kita memang jual, bukan dari custom by Permintaan klien konsumen gitu lah, ya. Ini memang kita bikin. Oke, nah ini Kang, kan di program Startup Generation ini juga kan berbicara tentang peluang-peluang bisnis ya Kang ya. Oke. Mungkin juga pemirsa MTA di rumah ada juga ingin yang berminat untuk membuka usaha yang sama mungkin juga, atau menjadi supplier, mungkin bisa menjadi peluang gitu kan, peluang bisnis juga. Nah, dari Kang Dede nih kira-kira nantinya yang akan ada ingin belajar tuh gimana Kang? Selama saya masih bisa kasih informasi, kasih tahu caranya usaha ini seperti apa, atau misalnya nanti kita bisa kolaborasi, ya insya Allah kita pasti happy-happy aja lah. Happy-happy aja dan dengan senang hati bisa membantu gitu ya. Betul. Nah, Kang, tadi kan kita bicara tentang produk Kang, tentang bisnis ini sendiri Kang ya. Peluangnya besar nggak sih Kang dalam bisnis pengrajin kulit ini? Selama mau bikin produk apapun gitu ya, mau itu dari bahannya kulit atau semua usaha, selagi kita masih ada manusia hidup pasti permintaan adalah gitu. Jadi artinya peluang pasti ada. Pasti ada ya Kang ya. Selama ada manusianya, selama juga itu ada trennya, itu kerajinan ini pasti digunakan gitu kan. Jadi tidak terpaku lagi dengan ini enggak nih kayak pasarnya kecil, enggak ya Kang ya? Iya, pokoknya kalau yang namanya usaha atau bisnis jangan pernah takut untuk nggak laku lah. Karena banyak pengusaha-pengusaha besar yang sekarang sudah jadi legend, misalnya dulu kan cerita Coca-Cola, cerita McDonald gitu ya, banyak lah. Awalnya kan semua produknya kan nggak laku, tapi dengan Inovasi, kerja inovasi keras. atau misalnya dengan bahasa kita ikhtiar lah gitu ya, insya Allah pasti ada yang beli lah gitu. Oke, Kang, ini kan udah menjalani selama 10 tahun kerajinan kulit ini. Ada pesan dan kesan nggak untuk pemirsa MTA di rumah? Mungkin pesan untuk orang yang mau mulai usaha atau orang yang sekarang sedang menjalani usahanya. Jadi kalau untuk pengalaman saya pribadi gitu ya, yang pertama adalah poinnya besarin sedekah lah gitu. Karena kalau misalnya istilah menabung pangkal kaya, kalau saya lebih prinsipnya sedekah pangkal kaya lah. Pangkal kaya dan pasti kaya gitu ya. Pasti kaya. Gitu. Yang keduanya hindari yang namanya hutang. Yang ketiganya hindari yang namanya hutang riba. Jadi sambil berjalan usaha yang sedang dijalaninya gitu, sambil juga belajar bagaimana cara bermuamalah yang baik, usaha yang baik, usaha yang misalnya yang diridhoi sama Allah tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlilit dengan hutang, dengan riba, itu sudah pasti bakal jadi itu mencelakakan. Jadi sama sekali yang namanya pinjaman modal atau misalnya urusan dengan bank itu sama sekali bukan solusi. Kalau mereka menawarkan dengan istilah solusi, itu bohong. Malah akan mencelakakan gitu ya Kang ya. Statement saya ini saya hanya mengutip ulang dari yang Rasulullah ceritakan ke Umatnya. umatnya. Jadi bagaimana juga kita harus menghindari. Kalau bisa kita compounding ya, tabung untuk membelikan sesuatu ya, untuk mengembangkan bisnis kita gitu ya Kang ya. Jadi kalau misalnya menurut saya versinya sedekah adalah melindungi perjalanan kita. Salah satunya adalah perjalanan usaha. Jadi kalau misalnya kita rajin sedekah, itu udah dijamin yang namanya pandemi atau misalnya ada bencana alam seperti apapun gitu ya, insya Allah Allah pasti jaga. Dan Allah pasti akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa untuk mendukung usahanya kita. Itu udah
Pasti. Ya mungkin orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang semangatnya sama kayak kita yang akan membantu kita gitu ya Kang ya, akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi. Betul. Jadi poin yang tadi itu harus dijalankan lah. Sedekah, hindari hutang, jauhi riba. Wow, luar biasa banget. Luar biasa banget. Thank you Kang Deden untuk pembincangannya. Kita udah muter-muter workshopnya, kita juga udah bicarakan tentang bisnisnya juga di kerajinan kulit ini. Bagi pemirsa MTA di rumah yang ingin juga mengikuti gitu ya, ingin belajar bagaimana cara menjalani bisnis kerajinan kulit ini, bisa hubungi Sahabat Tijarat cabang setempat dan nanti akan diarahkan bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin nanti bisa didirect ke Kang Deden langsung ya Kang? Siap ya Kang ya? Boleh. Siap. Oke, pemirsa MTA di rumah, demikian program Startup Generation. Sampai ketemu di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.